Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita hadiri kajian kitab Syama'il tulisan Imam At-Tirmidzi, kitab yang membahas tentang fisik Rasulullah, budi pekerti dan keseharian beliau. Sebagai mukadimah, saya sampaikan, mari kita sepakati bahwa tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita hidup di dunia. Maksudnya apa? Contoh misalnya ada orang namanya Pak Antonius, Ibu Margareta, Mbak Natalia, Pak Ketut, Pak Wayan. Ketika akan meninggalkan agama lama untuk masuk Islam, maka mau tidak mau harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan syahadat kedua Muhammad disebut, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Akhirnya Pak Antonius, Pak Ketut yang sudah masuk Islam akhirnya sholat. Ketika sholat tidak bisa tidak, Muhammad harus disebut. Kita lihat ketika duduk at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. 1. Allahumma salli ala Muhammad. 2. Wa ala ali Muhammad. 3. Ada wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah 5 Muhammad disebut. Ketika Pak Antonius akan menunaikan sholat, nanti dulu sholat itu ada instruksi pengumuman lewat adzan. Saat adzan berkumandang, ada Muhammad disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang menyimak adzan, menirukan apa yang dibaca muadzin, maka begitu selesai nama Muhammad lagi-lagi disebut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata. Muhammad disebut. Ketika kita sholat di masjid, tentu berjamaah. Kapan sholat jamaah dimulai? Ada instruksi dari muadzin ketika ada iqamat, lagi-lagi Muhammad disebut. Kemudian tiap hari pasti ada orang yang membaca sholawat. Khatib ketika naik mimbar, tidak bisa tidak, ayat taqwa, innal hamdalillah, ada syahadat dan sholawat. Jangan coba-coba berkhutbah nama Muhammad tidak disebut-sebut. Kemudian akhirnya ketika bapak-bapak meninggal dunia, diturunkan ke liang lahat, maka yang menurunkan akan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Yang akhirnya bapak-bapak nanti sudah ditinggal, ketemu munkar dan nakir. Pertanyaan kedua, siapa nabimu? Maka menggema Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Bahkan orang nomor urut 1 yang dicari-cari seluruh manusia di padang mahsyar adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin kita hidup tanpa Muhammad. Akhirnya pasti bapak-bapak cinta, rindu kepada beliau. Masing-masing membuat
memberikan ekspresi bagaimana cara saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin tanggal 12 Rabiul Awal dikenang sebagai hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Banyak saudara-saudara kita tetangga sebelah mengekspresikan dengan merayakan Maulid Nabi. Kalau ditanya kita kenapa Masjid An-Nur tidak merayakan Maulid Nabi, memangnya tidak cinta? Tentu kita jawab, kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya ekspresi kecintaan kita berbeda. Bagaimana cara mengekspresikan bahagia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Ternyata itu sudah ditanyakan oleh seorang sahabat. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an saumi yaumil itsnain. Rasulullah ditanya tentang saum hari Senin. Beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi yang ingin mengekspresikan bahagianya Rasulullah dilahirkan itu bukan setahun sekali, tapi sepekan sekali. Silahkan saum Senin, tok udah Senin aja, tidak usah Kamis, sebagai ekspresi bahagia kita lahirnya Rasulullah. Ungkapkan setiap pekan, dzaka yaumun wulidtu, Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Ketika Bapak merayakan Maulid Nabi yang biasa dirayakan tanggal 12 Rabiul Awal, dari sudut pandang manapun tetap itu hari raya ulang tahun. Apa tega bapak-bapak menyebut selamat hari raya ulang tahun Nabi Muhammad? Yang Arabnya kan milad, sebenarnya ulang tahun. Mungkin tidak bapak-bapak menyebut kepada Rasulullah happy birthday untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya kurang layak, lucu lah, wagu Rasulullah di happy birthday, hari raya ulang tahun. Maka hari kelahiran Rasulullah silahkan diperingati setiap hari Senin dengan cara menunaikan saum. Nah, syukur-syukur bagus kalau ada kumpulan. Kan ada kumpulan biker, kumpulan panter mania. Nah, kalau bisa kumpulan saum hari Senin. Nah, di sini kalau bisa diadakan berbuka setiap hari Senin. Wah, itu bagus sekali. Baik, kita lanjutkan kitab Syama'il. Kita ada di hadis nomor urut 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ahmadu ibnu Abdah ad-Dabi al-Basri wa Aliun ibnu Hujr wa Abu Ja'fir Muhammad ibnu Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu qala haddatsana Isa ibnu Yunus an Umar ibni Abdillah maula Ufrah. Qala haddatsani Ibrahimu ibnu Muhammad bin waladi Ali ibni Abi Talibin. Qala Aliyun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil mughad wala bil qasil mutaraddad wa kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatat wala bisab kana ja'dan rajulan wa lam yakun bil mutahham wala bil kaltham wa kana fi wajhi tadwirun abyadu mashrab ad'aj al-ain ahdab ashfar jalilul musyash wal kadat ajrat dhu masrubah syatnu al-kafaini wal qadamaini wa idza masya ka'annama yanhatu fi sababin wa idal tafata iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ishrah man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaquluna ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini dituturkan oleh Ali.
Kata Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ini sudah kita bahas. Kemudian beliau tidak keriting, juga rambut beliau tidak lurus tapi ikal. Ini juga sudah kita bahas. Meskipun sekedar saya ulangi, kenapa Rasulullah rambutnya tidak keriting tapi tidak lurus? Rambut beliau ikal untuk menunjukkan kesempurnaan beliau, maka dijauhkan dari rambut lurus dan keriting. Bukan berarti yang keriting jelek, yang lurus jahat. Kenapa? Karena Dajjal yang akan membuat huru hara nanti di akhir zaman itu rambutnya keriting, maka Rasulullah dijaga supaya tidak ada kemiripan dengan Dajjal. Tapi yang rambut keriting juga jangan tersinggung. Kenapa rambut lurus? Ini juga makhluk jahat, Ya'juj dan Ma'juj, menjadi huru hara terhebat kedua setelah kematian Dajjal. Karena Ya'juj dan Ma'juj suku manusia sama dengan bapak-bapak, salah satu ciri fisiknya adalah rambutnya lurus. Maka beliau tidak memiliki rambut lurus, tidak memiliki rambut keriting, tapi ikal. Badan beliau tidak gemuk. Nah, ini juga jangan tersinggung berkenaan dengan gemuk. Gemuk itu ada dua. Yang pertama, kalau dalam hadis yang dicela oleh Rasulullah, wa yadharu fihi musiman, gemuk karena kebanyakan makan. Jadi karena ada orang makan banyak tetap kurus, tapi ada orang yang makan sedikit ternyata kenyataannya gemuk. Jadi gemuk yang dicela adalah karena banyak makan. Yang kedua, gemuk mungkin faktor usia, seperti Aisyah berkata, falamma asanna wa akhadal lahma shalla sab'an. Ketika beliau sudah sepuh dan mulai sudah gemuk, maka witir yang tadinya 9 rakaat beliau pangkas jadi 7 rakaat. Berarti gemuk di sini karena faktor usia. Baik. Kemudian dagu beliau tidak lancip, wajahnya bulat, kulit beliau putih kemerah-merahan. Dalam riwayat yang merah ini kulit yang tersentuh oleh sengatan matahari. Mata beliau hitam pekat, maksudnya yang hitam betul-betul hitam, yang putih betul-betul putih. Bulu mata beliau lentik. Nggak tahu lentik itu apa, Pak? Ada yang punya mata lentik di sini? Kelihatannya nggak ada. Kuat tulang bahu dan pundaknya, tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Itu menunjukkan indahnya laki-laki, punya bulu dari dada sampai perut. Tapi tolong ibu-ibu yang di belakang, bojoku gak ngono. Ya udah. Memang suamimu bukan Rasulullah. Jauh langit dengan bumi. Telapak tangan dan kaki beliau tebal. Jika berjalan, beliau berjalan penuh dengan kekuatan, seakan-akan jalan menurun. Jadi jalan Rasulullah itu tidak santai, tapi seperti orang jalan menurun. Karena hadis ini saya masih ingat, di pesantren kalau ada santri jalan pelan-pelan, kelemer jalan seikhlasnya, itu langsung ditendang. Karena dulu di pesantren peraturannya adalah semua kegiatan mengikuti kaidah setengah militer. Jadi tidak ada santri yang jalannya pelan-pelan. Nah, jalan ini akhirnya ditiru oleh Fatimah. Maka kalau para sahabat melihat ada perempuan jalannya seperti Rasulullah, seperti jalan menurun, maka itu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Berbicara tentang jalan,
Maka ada beberapa hadis atau ayat lah yang bisa Bapak perhatikan. Di antaranya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Rahman. Cirinya apa? Kalau berjalan menunjukkan dia adalah rendah hati. Itu yang pertama. Ada dalil yang lain di surat Al-Isra, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan yang menunjukkan kita adalah orang sombong. Meskipun sekali Rasulullah membolehkan jalan sombong. Orang itu namanya Abu Dujana. Wah, ini nama bagus. Silahkan kasih nama anak Dujana. Ini sahabat yang nyali perangnya luar biasa. Dia mengikat kepalanya dengan kain berwarna hitam, jalan gemblelengan sampai Rasulullah bersabda, innaha lamisyatun yubghiduhallahu illa fi mithli hadzal mautin. Jalanmu ini dibenci oleh Rasulullah kecuali hari ini, karena jalan dia memicu emosi orang-orang kafir Quraisy sebelum meletus perang Badar. Kemudian ada hadis keempat, idza sami'tumul iqamata famshu wa alaikumus sakinah. Kalian masih di jalan terdengar iqamat, tetap jalannya pelan-pelan, tidak boleh dipercepat. Kemudian ada hadis yang lain, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua penghuni neraka, belum pernah aku lihat sengeri itu siksaannya. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ru'usahunna ka'asnibatil buh. Wanita-wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang, berjalan berlenggak-lenggok sementara kepalanya seperti punuk unta. Inilah jalannya Pragawati. Jadi ini termasuk dosa besar karena Rasulullah belum pernah melihat sengeri itu siksa menimpa dua kelompok ini. Baik, kita lanjutkan. Jika beliau berpaling, kalau dipanggil dari belakang, maka seluruh badannya ikut berpaling. Kalau kan Bapak yang berpaling kan cuma kepala. Ya Rasulullah, maka yang berpaling 100%. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti balik badan. Kalau kita kan sekedar noleh atau lihat di spion kan begitu. Baik, di antara kedua bahu beliau terdapat khatamun nubuwah. Nanti akan kita bahas. Jadi ada daging sebesar telur ada di pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai stempel sah beliau diangkat sebagai Nabi. Nanti ada pembahasan khusus. Beliau adalah manusia yang paling murah hatinya. Kita tafsirkan dengan hadis yang lain. Orang yang selalu memberi itu dalam bahasa Arab disebut karim. Maka bagus kalau anak diberi nama karim. Maka Ramadan kan sering disebut dengan Ramadan karim. Karena kebaikan Ramadan betul-betul full diberikan kepada kaum muslimin. Karim itu kalau bahasa masyarakat paling mudah nyahnyo. Apa nyahnyo? Selalu memberi. Mana dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yus'alu an syai'ila a'tahu. Rasulullah kalau ada orang datang minta, selalu beliau beri. Itu menunjukkan beliau karim, sangat pemurah. Ada sahabat datang pinjam, ternyata beliau saat itu belum punya uang. Main di syai, maaf hari ini saya tidak punya uang untuk memberikan pinjaman, walakin ibta alayya, silahkan cari pinjaman pada orang lain atas namaku. Idza ja'ana syai'un qadainahu. Kalau aku sudah dapat rezeki, aku yang akan melunasi hutang-hutang kalian. Bahkan salah satu wasiat Rasulullah sebelum wafat, ana aula bil mu'minina min anfusihim faman kana alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Aku sebagai nabi
lebih berhak memperhatikan kalian daripada diri saya sendiri. Siapa di antara kalian mati meninggalkan hutang, akulah yang akan melunasi hutang-hutang kalian. Dalam riwayat yang lain, man mata minkum falahumal, kalau kalian mati meninggalkan harta, fali warasatihi, harta itu milik ahli waris. Wa man mata wa alaihi dainun, kalau kalian mati masih punya hutang, fa alayya qadauhu, aku yang akan melunasi hutang-hutang kalian. Jadi mati punya ahli waris, hartanya buat ahli waris. Mati punya hutang, Rasulullah yang akan turun tangan melunasi hutang-hutang umatnya. Meskipun di Riyadhus Shalihin ada sahabat minta diberi, besok minta diberi, akhirnya kan tuman, besok minta diberi lagi. Begitu hari keempat, Rasulullah paham orang ini kalau diberi terus ini tidak akan maju-maju, maka beliau tidak memberi uang, tapi memberikan satu kalimat yang membuat dia tersentak. Hadisnya pasti Bapak kenal, al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sahabat ini namanya Hakim bin Hizam, langsung tersentak. Berarti selama 3 hari tangan saya di bawah terus. Oh, tidak ada ceritanya Hakim bin Hizam tangannya di bawah. Maka semenjak itu dia bekerja sampai akhirnya menjadi pebisnis sukses, pesaing Abdurrahman bin Auf, dan dia selalu berada di atas. Maka Bapak lihat di kitab Riyadhus Shalihin, ketika Hakim bin Hizam naik unta, ada barangnya jatuh, di bawah ada orang akan mengambilkan barang itu, dicegah oleh Hakim bin Hizam. Oh jangan, saya akan turun, saya akan ambil barang saya, karena kalau engkau mengambil maka nanti tanganku ada di bawah, sementara aku sudah bersumpah di hadapan Allah tidak ada ceritanya tangan Hakim bin Hizam ada di bawah. Itulah murahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di Sahih Bukhari, salah satu karakter Rasulullah, kalau beliau memiliki sesuatu disebut-sebut sahabat, maka sesuatu itu pasti akan diberikan. Nah, pernah Rasulullah baru saja dapat hadiah kain bagus. Ada sahabat, ya Rasulullah, alangkah bagusnya kain yang engkau pegang. Akhirnya oleh Rasulullah nyopean kalau bahasa masyarakat, akhirnya dipegang dengan bahagia. Sahabat yang lainnya pada marah. Apakah Anda tidak tahu Rasulullah kalau disebut-sebut yang beliau miliki selalu diberikan? Memang saya sengaja. Orang itu memang sengaja. Ternyata apa sengajanya? Bukan untuk baju tapi untuk kain kafanku. Ternyata besok akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia meninggal mengenakan kain milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paling benar ucapannya, beliau tidak pernah bohong, dan itu sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Maka beliau disebut dengan Al-Amin, orang yang kepercayaan, tidak mungkin bohong. Nah, berkenaan dengan bohong sudah kita bahas di kitab Al-Kabair bab dosa besar sombong. Nah, sekarang kira-kira siapa yang punya peluang sombong? Pemimpin mungkin tidak, Pak. Kok sombong? Bohong. Maaf, saya salah ucap. Oh, belum minum. Bismillah. Jadi Rasulullah tidak pernah bohong seumur hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang punya peluang bohong? Kalau disebut pemimpin, iya. Karena ketika kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, Rasulullah menyebut nomor urut pertama malikun kadzab, pemimpin yang suka bohong. Rasulullah tidak menyebut kadzib tapi kadzab, berarti hari-hari dia memang
ciri khasnya adalah bohong. Kalau kadzib itu bohongnya cuma sekali. Kalau kadzab itu berkali-kali. Pedagang mungkin tidak bohong. Oh mungkin, karena setan punya program. Targetnya apa? At-tujjar humul fujjar. Pedagang adalah orang yang paling banyak dosanya. Yang poligami mungkin tidak bohong, Pak. Wow, banyak bohongnya. Betul ya Bu ya? Jadi yang poligami itu biasanya banyak bohongnya. Apalagi yang banyak bohongnya? Ya udah, kita lanjutkan aja. Paling lembut perangainya. Beliau sangat lembut. Meskipun di banyak kasus ternyata beliau juga memperlihatkan sikap tegas. Bahkan kadang-kadang beliau marah. Pada perang Fathu Mekah, Rasulullah minta kepada sekretaris, tolong tulis daftar hitam yang wajib dibunuh. Ditulis oleh sekretarisnya, dan ternyata betul. Ya Rasulullah, orang yang engkau sebut Ibnu Khattal sekarang nangis-nangis bergelantungan di multazam, memegang erat kain Ka'bah, minta ampun. Kata Rasulullah, jangan ampuni. Seret, akhirnya di depan Ka'bah kepalanya dipenggal. Itu menunjukkan bahwa kadang-kadang lembut beliau itu tidak ada, karena harus bersikap keras. Pada perang Yahudi Banu Quraidah, keputusan mengatakan 700 laki-laki Yahudi wajib dipenggal lehernya satu persatu, termasuk kepala sukunya, yang di kemudian hari anak kepala suku namanya Sofiyah menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengan beliau pasti akan mencintainya. Kedatangan beliau selalu ditunggu-tunggu. Nah, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menyebut sebaik-baik dan sejelek-jelek manusia. Sebaik-baik manusia kedatangannya ditunggu-tunggu, membuat orang bahagia. Sejelek-jelek manusia kedatangannya membuat orang langsung panik, sedih, tidak suka. Coba ibu-ibu kalau jadi manusia nomor urut pertama, begitu ibu datang, ibu alhamdulillah ketemu lagi, kan enak. Berarti dia punya sekian kebaikan sehingga orang kalau ketemu seneng. Tapi kalau ada bapak-bapak datang, orang sudah kalau dia datang langsung bukan mules, ini asam lambung langsung naik, darah langsung naik. Yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, celaka 12, datang lagi. Jangan menjadi manusia seperti itu, karena Rasulullah menyebut dia adalah sejelek-jelek manusia. Nah, di Bekasi ada pedagang, kalau ibu-ibu datang, wah udah langsung pusing, tepuk jedat. Pasti apa? Nawar itu bahasa masyarahnya apa? Wis pasti ngenyang, wis udah pasti ngenyang. Pasti ngotot-ngototan. Kalau kita sebut bahasa Sundanya adu regeng. Adu regeng itu yang ngotot, sono ngotot, sini ngotot. Jadi pedagang itu pasti stres kalau ibu-ibu yang datang itu seperti itu. Lebih baik tidak usah datang daripada dia datang. Nah, itu sejelek-jelek manusia. Termasuk saya baca ada buku bagus tapi sudah tidak terbit. Buku itu juga udah hilang. Judulnya bagus, Ikhwan Nyebelin. Ini kritikan bagi para aktivis majelis taklim. Oh, kelihatannya ngaji, kelihatannya rajin sholat, tapi punya kelakuannya belin. Itu ternyata saya lihat banyak. Ternyata ada ikhwan yang belin, tipe ikhwan yang males mandi tapi bajunya disemprot parfum. Ini kan bikin enak. Begitu kita datang kan kita menahan napas, akhirnya menggeh-menggeh. Ada tidak? Oh, di Bekasi ada. Jadi males mandi,
aras-arasan kalau mandi, untuk menutupi baunya disemprot parfum, itu kan malah tambah parah. Kehadirannya pasti tidak disukai orang. Kalau sholat berjamaah, mendingan dia, kalau dia ada di situ, yang di sampingnya pura-pura batal keluar supaya tidak bersanding dengan orang ini. Jadi jangan sampai menjadi orang yang kehadirannya tidak diharapkan. Insya Allah cukup. Kita lanjutkan dengan tanya jawab sebelum acara makan-makan. Kalau tidak salah hari ini kare betul Bu? Iya. Saya dapat bocoran katanya kare. Ya. Baik, ada pertanyaan, saya persilahkan. Materi umum Pak. Yang punya problem fikih tafsir silahkan. Ya. Selesai sholat, zikir, berdoa. Jadi gini, acara selesai sholat itu sebenarnya tidak ada doa. Kalau Bapak mau berdoa, satu antara adzan dan iqomat. Begitu datang sholat, waktu iqomat masih panjang, banyak berdoa. Thintani ma turaddan, dua waktu tidak mungkin ditolak doanya. Tahtal matar wa inda nida, saat hujan turun dan antara adzan iqomat. Dua, begitu Bapak sujud, hadisnya sudah jelas, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah itu saat sujud. Perbanyak doa. Yang ketiga, ketika duduk at-tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, summa liyad'u ba'du masya'a, kemudian berdoalah apa saja yang dia inginkan sebelum mengucapkan salam. Nah, begitu salam acaranya apa? Zikir, tidak ada doa. Meskipun saya juga tidak akan menyalahkan orang yang selesai zikir doa. Cuma tadi yang ditanyakan, apakah sebelum berdoa baca sholawat? Jawabannya iya. Ada riwayat betul mauquf, tapi dari Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala nabi. Setiap doa terhijab, tidak akan sampai kepada Allah hingga yang berdoa membaca sholawat untuk Nabi. Ini termasuk dalil lain bahwa tanpa Muhammad tidak mungkin. Sehingga kalau bapak-bapak berdoa kok tidak dikabulkan, coba ingat-ingat baca sholawat atau tidak. Sehingga di kitab-kitab ketika ada pembahasan tentang doa, sholawat itu dibaca sebelum dan sesudah. Jadi awali doa itu dengan sholawat dan akhiri doa juga dengan sholawat. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat jamaah takdim atau Ya. itu kalau kita posisi yang di takdim itu mana dulu yang Ya. harus dilaksanakan? Baik. Kalau tetangga sebelah itu mengatakan siapa pemilik waktu, tetangga sebelah. Jadi saya nyetir atau di bus lah, waktu duhur ternyata bus tidak berhenti jam 4. Saudara-saudara kita ketika mau duhur dan asar, ini waktunya apa? Asar, akhirnya asar dulu baru duhur. Tapi coba mana yang benar? Kita lihat kasus perang Khandaq.
Jadi Rasulullah pada perang Khandaq itu kan dikeroyok 7 kabilah besar dari Mekah plus Yahudi Banu Quraidah plus orang-orang munafik. Tidak ada cara lain kecuali harus membuat parit, karena jumlah musuh dan kekuatan umat Islam tidak imbang. Nah, kata Rasulullah, parit harus segera selesai. Digalilah parit. Waktu asar sudah masuk, parit belum selesai. Kata Rasulullah, lanjutkan. Begitu matahari terbenam, parit baru selesai. Terpaksalah seumur hidup Rasulullah melaksanakan sholat asar setelah matahari terbenam. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sholat maghrib, baru kemudian sholat asar, setelah itu baru maghrib, setelah itu istirahat menunggu sampai waktu isya, baru sholat isya. Jadi dari riwayat ini menunjukkan bahwa sholat tetap sesuai dengan nomor urut, bukan berdasarkan pemilik waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti yang lain. Ketika ada pembahasan, saya belum sholat maghrib. Misalnya saya orang Surabaya, mampir ke Masjid An-Nur, saya belum sholat maghrib. Ternyata di sini iqamat isya. Bagaimana caranya? Biarkan seisi masjid sholat isya, satu-satunya maghrib yang sholat maghrib adalah saya. Rakaat pertama kedua aman. Begitu rakaat ketiga, kan ini beda. Saya yang maghrib duduk at-tahiyat, seisi masjid yang sholat isya berdiri melanjutkan rakaat keempat. Begitu at-tahiyat saya fil alamina innaka hamidum majid selesai, tidak segera mengucapkan salam, tunggu seisi masjid turun, mereka duduk tahiyat akhir. Begitu mendengar imam mengucapkan salam, saya ikut mengucapkan salam. Baru setelah itu sholat isya. Nah, itu contoh. Jadi sholat itu tetap mengikuti urutan, bukan berdasarkan pemilik waktu. Baik, 2 penanya lagi terakhir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya merapatkan soft ketika sholat istimewa itu seperti apa, Ustaz? Ya, caranya intinya ra'aitu syaitana yadkhulu min khilali shaf ka'annaha al-hadab. Aku melihat setan menyelinap di shaf yang renggang, di mana bentuknya seperti kambing kecil. Saya ketika belajar Sahih Bukhari kepada Syekh Musa'id Bashir Ali, ulama Sudan, saya sering sengaja sholat di samping beliau untuk melihat beliau, dan ternyata ketika merapatkan shaf dari ujung kaki depan sampai belakang betul-betul nempel. Kalau kita kan miring sehingga ada celah segitiga. Nah, beliau meminta kepada saya untuk merapatkan ujung sampai ujung. Inilah yang disebut dengan merapatkan shaf. Selesai. Bingung? Saya pernah baca itu katanya tidak harus nempel itu, katanya nggak apa-apa. Nah, itu berarti mengikuti madhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i mengambil hadis sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami sholah. Lurus rapat itu bagian dari kesempurnaan sholat. Berarti dianggap sunnah. Tidak sempurna nggak masalah, tapi tetap sah. Itu yang berpendapat tidak terlalu rapat juga tidak masalah. Ya, bagi saya itu pendapat, nggak masalah. Tapi bagi saya rapat jauh lebih baik. Ada yang lain? Terakhir, alhamdulillah sudah selesai.
Bagian belakang pun siap, Bu? Sudah. Baik, cukup. Insyaallah inilah kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.